Shalom generasi muda yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu saat-saat ini dengan perkembangan zaman, dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, kita patut berduka, kita patut bersedih dengan apa yang terjadi dengan generasi muda zaman ini. Generasi yang membuat saya juga menjadi bertahan di dalam pelayanan mahasiswa karena melihat bagaimana keadaan saat ini, bagaimana melihat keadaan mereka, anak-anak muda yang semakin jauh daripada Tuhan, anak-anak muda yang terikut dengan kemajuan zaman dan sampai mereka lupa gambar diri mereka seperti apa, sampai mereka tidak tahu karya Kristus yang begitu luar biasa bagi mereka. Anak-anak muda yang semakin banyak masuk dalam jurang kegelapan. Anak-anak muda yang cenderung merasa aku nih hebat, aku nih luar biasa, tanpa orang lain aku bisa. Kita benar-benar bersedih gitu ya. Saya bersedih melihat keadaan saat ini. Dan pada hari ini apa yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang berbeda. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang memberkati generasi kita saat ini. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak bisa melangkah sendiri. Banyak hal yang harus kita ubahkan. Kita harus memiliki keintiman dengan Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Dan beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa hidup berbeda dengan keadaan zaman ini. Yang pertama adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 9, saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya dengan menjaganya sesuai dengan firman? Bagaimana kita menjaga kelakuan kita? Bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita? Firmanlah yang akan mengarahkan kita. Firmanlah yang akan membawa kita. Firmanlah yang akan membukakan banyak hal dalam hidup kita. Sehingga kita berbeda, sehingga kita tidak terbawa dengan keadaan di sekitar kita. Firman itu luar biasa kawan-kawan. Firman itu begitu dahsyat. Bukan berarti saat kita mengikuti firman Tuhan, kita menjadi anak-anak muda yang kurang pergaulan, yang gak gaul. Tidak. Tetapi saat kita tahu firman Tuhan itu, kita menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Anak-anak muda yang bisa berkata ya dan tidak. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Anak-anak muda yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh zaman. Maka daripada itu, milikilah waktu-waktu kita, waktu-waktu pribadi, untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Kita koreksi diri kita masing-masing. Waktu kita lebih banyak kemana? Apakah waktu kita lebih banyak bermain Instagram, buka media sosial, atau bermain game online? Atau waktu kita lebih banyak membaca firman Tuhan? Kalau kita katakan waktu kita banyak untuk terbuang untuk hal dunia ini, hari ini kita bertobat. Kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau mengarahkan diriku kepada Engkau. Tuhan aku mau membawa hidupku mendengar Engkau. Menjadi generasi muda yang hidup dari firman Tuhan, yang hidup dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi generasi muda yang menjauhi dosa. Kita tahu anak-anak muda ini begitu sulit untuk menjauhi dosa. Di dalam
1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini semua ada di dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging kita, keangkuhan hidup. Dan ini begitu besar menghantam anak-anak muda. Satu pertanyaan saya kepada kawan-kawan semua. Hawa nafsu itu, dosa itu letaknya di mana? Letaknya di sini, di sini. Satu tempat di mana ada Roh Kudus. Satu tempat di mana kita meletakkan Tuhan. Bukan berarti berbeda, hawa nafsu ada di sini atau di mana, tidak, tapi satu tempat. Bagaimana kita bisa menangani itu? Alkitab bilang bahwa hiduplah di dalam Roh, maka keinginan daging tidak akan menguasai engkau. Bagaimana cara kita menjauhi dosa-dosa itu? Kita tidak bisa berkata, aku mau menjauhi dosa. Tidak. Sekuat apapun kita bertahan untuk menjauhi dosa, jika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, jika kita tidak memiliki kualitas yang intim dengan Tuhan, sama saja kita akan tumbang juga. Kita akan kalah juga. Karena semua yang ditawarkan dunia ini begitu indah. Apalagi kita anak-anak muda. Semua begitu indah. Jadi bagaimana cara kita menjauhi dosa itu? Yaitu milikilah keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Miliki jam-jam doa. Jika tadi yang pertama engkau miliki jam-jam bagaimana engkau baca firman Tuhan, tapi yang kedua engkau miliki jam-jam doa, jam-jam berkualitas, keintimanmu dengan Tuhan. Saat engkau miliki hubungan dengan Tuhan, saat rohmu dibangun, keinginan daging ini ada, bukan berarti hilang, tapi engkau bisa menguasainya. Engkau bisa mengendalikannya. Engkau bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Sehingga hidupmu benar, sehingga arah yang kau tuju itu benar. Menjadi generasi muda yang menjauhi dosa, menjauhi hawa nafsu, keinginan daging, itu sudah menjadi bagian kita, rekan-rekan. Sulit, ya benar sulit. Tetapi saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita bisa sama-sama belajar terus dan terus. Saat kita jatuh, kita minta sama Tuhan, aku mau kembali lagi, kembali kepadanya. Maka engkau menjadi generasi muda yang berbeda, menjadi generasi muda yang berbeda dengan dunia ini. Lalu yang ketiga, engkau harus menjadi teladan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dikatakan di sini bahwa bagaimana engkau bisa dianggap orang yang berbeda, anak muda yang berbeda, jika engkau saja tidak bisa menguasai dirimu. Jika dua hal di atas tadi engkau tidak bisa miliki, bagaimana engkau bisa dikatakan anak muda yang berbeda? Jika engkau sama dengan dunia ini, maka orang-orang akan berkata, engkau tidak ada apa-apanya. Tetapi saat engkau menjadi teladan dalam setiap perkataanmu, perkataan damai sejahtera, perkataan yang memberkati, perkataan yang penuh dengan hikmat, engkau menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Saat banyak anak-anak muda pergi ke tempat yang tidak baik, bagaimana dengan engkau? Engkau harus menjadi teladan. Engkau harus memiliki pergaulan, tetapi engkau juga harus memiliki teladan, yaitu apa? Tingkah lakumu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Baru engkau harus menjadi teladan di dalam kasihmu, yang menunjukkan
umat Tuhan berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, yaitu kasih. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Apakah kita sudah memiliki kasih yang begitu dalam? Atau bahkan kita sama dengan dunia ini, saat ada orang menyakiti kita, kita bahkan membalasnya jauh lebih sakit, jauh lebih berat daripada apa yang diperbuatnya kepada kita. Itu bukan generasi yang Tuhan mau. Generasi yang Tuhan mau itulah generasi yang memiliki kasih yang begitu dalam. Sekalipun engkau dicurangi, sekalipun engkau disakiti, sekalipun engkau dikhianati, tapi engkau tetap berkata, aku mengasihimu. Jadilah teladan di dalam kasihmu. Jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Anak-anak muda, bagaimana kesetiaanmu? Bagaimana engkau tetap setia kepada Tuhan? Bukan menjadi generasi yang sebentar-bentar berubah, tapi engkau setia. Karena Tuhan tidak pernah membuat engkau malu saat engkau setia kepadanya. Saat engkau sudah memutuskan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, maka daripada itu tetap pertahankan itu, setialah. Saat engkau sudah memutuskan, Tuhan, aku mau melayani engkau, pertahankan itu. Atau mungkin engkau generasi muda yang sudah mulai memiliki hubungan dengan pasanganmu. Kalau engkau hanya gonta-ganti pasangan, apakah Tuhan bersuka? Apakah engkau menjadi contoh? Tidak. Engkau tidak menjadi teladan di dalam kesetiaan. Kalau engkau sudah memilih satu, engkau sudah berkomitmen, pertahankan itu. Maka engkau akan menjadi anak muda yang menjadi teladan dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu. Bagaimana saat-saat ini generasi muda masuk dalam zona yang begitu jahat? Apakah kita tetap mempertahankan kesucian kita di dalam Kristus? Atau kita masuk dalam kehancuran zaman ini? Kau harus jadi teladan dalam hal ini. Kau harus berkata tidak untuk free sex, tidak untuk narkoba, tidak untuk hidup dalam minum-minuman keras, tidak dalam untuk berbuat yang tidak baik. Kau harus pertahankan. Kau harus terus berlari hingga garis akhir yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Untuk menjadi anak panah butuh proses yang begitu lama. Kita mungkin bisa searching di Google atau di YouTube bagaimana pembuatan anak panah. Butuh proses. Butuh proses bagi kita, butuh proses bagi anak panah itu untuk dibentuk, untuk diarahkan. Begitu juga kita anak-anak muda. Tuhan mau memproses kita, Tuhan mau bentuk kita sesuai dengan Dia mau. Tuhan mau membuat anak panah yang begitu saat dilepaskan dari busurnya melesat maju hingga ke tujuan, hingga sampai kepada target yang Dia mau. Sudah seharusnya kita seperti itu. Kita menjadi anak-anak muda yang Tuhan proses, yang Tuhan bentuk. Walaupun mungkin dalam proses itu sakit, walaupun mungkin dalam proses itu mengalami banyak tantangan, banyak gesekan, tetapi itulah anak muda yang Tuhan mau. Hingga kita benar-benar siap menjadi anak panah itu, dan Tuhan bisa panahkan kita menuju kemana Tuhan mau. Dan kita dapat memberkati kota ini, kita memberkati bangsa ini. Jadi hari ini generasi muda yang luar biasa, saya sampaikan bahwa mari kita ubah hidup kita. Pada zaman yang begitu yang semakin hancur ini,
yang semakin kacau balau ini, kita ubah hidup kita. Kita miliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Miliki jam-jam engkau baca firman rutin. Dan miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jauhi hawa nafsu, jauhi keinginan dunia ini. Kau intim dengan Dia. Dan yang terakhir, kau jadi teladan. Tuhan mau itu atas hidup kita. Tuhan mau itu untuk kita lakukan. Percayalah, semua tidak mudah. Ya, tidak akan pernah mudah. Tetapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua akan Tuhan bawa, semua akan Tuhan permudah. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia melangkah bersama dengan kita. Kita tidak usah khawatir. Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sisanya Tuhan yang atur kok. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Percayalah. Hari ini ambil komitmen bagi engkau. Hari ini tetapkan pada dirimu bahwa engkau mau menjadi anak muda yang berbeda dengan dunia ini. Hari ini juga, waktu ini juga, engkau harus menjadi generasi muda yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.